zaman. Kalau di Injil Taurat ada nama Ismu Ahmad. Di Quran ini disebutnya nama Nabi kita Ismu Ahmad. Itu nama langitnya. Nama di dunia Muhammad. Semuanya. Makanya orang-orang Injil mengenal Rasulullah Ahmad. Karena emang di kitab Injil namanya Ahmad itu masih nama langitnya. Ahmad itu kalau bahasa Indonesia-nya orang yang paling banyak memuji. Makanya kita menjadi Ahmad, banyak memuji Allah sebenarnya. Nah begitu jadi Muhammad, orang yang banyak dipuji. Dari namanya udah jarang begitu. Bahkan ketika Rasulullah kan bulannya Rabiul Awal itu kalau arti bahasa Indonesia-nya bulan musim semi. Yang tadinya rumput semua mati saat itu begitu Rasulullah dilahirkan tumbuh. Buah-buahan yang tidak pernah berbuah Rasulullah kan berbuah. Bahkan hewan-hewan yang sudah tidak lagi bisa menghasilkan susu itu begitu Rasulullah dilahirkan itu masa susu yang banyak. Sehingga manfaat kerja dari Nabi Muhammad. Dari sini pun sebenarnya orang-orang saat itu sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi akhir zaman, utusan terakhir. Sudah meyakini manfaatnya luar biasa. Ditambah Rasulullah membawa nah kesuksesan Rasulullah 23 tahun kata kuncinya adalah kata Rasulullah membawa Quran. Ini ayat yang bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biasa makna nafiah itu lebih daripada la. Enggak sama sekali. Tidak diutus kecuali bagian Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan dalam bahasa tafsir 3 4 dan 3 definisi rahmat semua ulama tafsir mengatakan solusi atas persoalan hidup. Artinya Rasulullah dilahirkan sebagai solusi atas persoalan Arabnya ini menjadi khairul saat itu. Persoalan kehidupan dan membawa petunjuk yang berupa Al-Quran sebagai cahaya yang dibawa. Sudah cahaya dapat cahaya. Makanya kalau belajar Quran untuk gampangnya kita memahami Quran, cahaya akan diri kita. Jangan dalam kegelapan. Jauh dari Quran itu kegelapan. Kan kalau saya mengingat dan mengulang kembali 3 sumber hidayah yang Allah berikan kepada kita, fasilitas hidayah. 1 Al-Quran. Kalau kita ingin senantiasa berada di jalan hidayah Allah, jangan jadi Quran. 1 Quran. Bahkan dalam surat Al-Baqarah awal hudan lil muttaqin, Quran itu hudan, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi orang takwa itu jadi sebagai hudan. Walaupun nanti ada hidayah, ada rusdu namanya. Kalau rusdu atau rusdi dalam bahasa Arab petunjuk dalam bahasa Quran. Cuma petunjuk berdasarkan ilmu pengetahuan kita belajar. Kalau hidayah itu petunjuk berdasarkan yang masuk dalam ilmu kita. Maka hidayah itu hanya di hati. Nah di Fatihah kita minta itu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah dan hidayah yang sudah ada sebenarnya. Setiap manusia itu sudah diberikan hidayah terangnya atau intuisi atau perasaan untuk ingin menjadi orang yang benar itu manusia itu sendiri. Tetapi terkadang tidak dikembangkan. Makanya ketika Rasul ditanya salah sahabat, ya Rasulullah, doa apa yang harus kami baca agar hidayah di hati kami ini tidak bergeser, tidak pindah, bahkan pergi, bahkan bertambah. Salah satunya kalau kita ambil teks Quran kata Nabi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal. Doa ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi agar hidayah di qalbi kita ini bisa bertambah dan tidak pergi. Yang kedua
bilang tolong bacakan saya Quran. Pasti sering dibacakan. Makanya dulu kalau salah satu majelis taklim yang dibilang sekarang masuk uang, selalu ada membacakan Quran. Saya kan kepikir coba nanti ada memori terjemahan, nanti dibaca. Misalkan kita ambil sholat, apa nih yang berkaitan dengan yang kita bahas selama itu dibaca, jadi diterjemahkan begitu. Sehingga kita ngerti ayat. Oh ya, artinya seperti ini. Ketika kita sudah memahami kan Pak tahapannya fase-fasenya satu belajar membacanya, yang kedua menerjemahkannya, yang ketiga coba untuk mentafsirkannya. Lalu kita coba untuk kalau ulama dulu takbir, lalu bagaimana kita mengamalkan Quran itu. Lalu bagaimana kita mau paham Quran kalau kita artinya saja kita nggak paham. Bahkan kalau kita lihat kalau sebagian besar kalau sekarang pondok pesantren sudah banyak tahfidz Quran. Tapi cuma yang dikejar hafalnya. Kalau zaman saya dulu kalau masuk ke tahfidz Quran itu maksudnya di tes dulu. Kayak di dulu zaman saya itu di Quran terus misalnya. Itu kalau mau masuk satu itu diseleksi dulu. Nahunya sejauh mana, nahu sahurnya bagus, dan segala macam. Kalau nahu bahasanya bagus, itu baru masuk. Jadi kalau sekarang memang metodenya berubah. Yang penting hafal. Nah ini kan sebenarnya jadi ketika Rasulullah masuk walaupun ini udah baik sebenarnya. Nanti dari zaman orang banyak hafal Quran cuma di kerongkongan. Cuma di kerongkongan yang nggak tembus ke dalam hati, itu yang menjadi persoalan saya. Mestinya jadikan Al-Quran sebagai tadi dan nah termasuk cerita Nabi. Ketika Rasul dilihatkan semua menjadi kemanfaatan yang luar biasa. Makanya akhirnya Rasulullah dalam Al-Quran ini ayat Al-Quran lakon kana lahu fi rasulil uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Lakon pakai harfu tauhidnya double, lamnya lam tauhid pakai kon. Kalau di Indonesia kan sungguh 4 kali. Kon aja namanya sungguh. Udah makna penegasan bahwa Allah itu ingin menegaskan kepada kita, laqad kana lakum, sungguh ada bagi kalian. Tafsirannya lakum adalah ayyuhal mu'minun, kaitannya orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti para sahabat yang cintanya luar biasa. Abu Bakar luar biasa cintanya, menolong Rasulullah luar biasa. Sayyidina Utsman luar biasa. Sayyidina Ali dengan keilmuannya, walaupun kriteria